Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Putri Ananta dari jurusan Bahasa Sastra Indonesia dan Daerah Universitas Pendidikan Ganesha. Kali ini kita akan belajar tentang salah satu metode pembelajaran yang ada di dunia pendidikan. Sebelum itu, kita harus tahu apa sih metode pembelajaran itu. Metode pembelajaran adalah suatu teknik penyajian yang dikuasai oleh guru untuk mengajar atau menyajikan bahan pelajaran kepada siswa di dalam kelas, baik secara individual maupun secara kelompok, agar pelajaran itu dapat diserap dan difahami oleh siswa. Metode pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini yaitu metode pembelajaran inquiry. Metode pembelajaran inquiry. Kata inquiry sendiri diambil dari bahasa Inggris, yaitu inquiry, yang dapat diartikan sebagai proses bertanya atau mencari tahu jawaban terhadap pertanyaan ilmiah yang diajukan. Pertanyaan ilmiah itu sendiri adalah pertanyaan yang dapat mengarahkan pada kegiatan penyelidikan terhadap suatu pertanyaan. Secara umum, inquiry merupakan proses yang bervariasi dan meliputi kegiatan-kegiatan mengobservasi, merumuskan pertanyaan yang relevan, mengevaluasi buku dan sumber-sumber informasi lain secara kritis, merencanakan penyelidikan atau investigasi, mereview apa yang telah diketahui, melaksanakan percobaan atau eksperimen dengan menggunakan alat untuk memperoleh data, menganalisis data dan menginterpretasi data, serta membuat prediksi dan mengkomunikasikan hasilnya. Selanjutnya, ada tingkatan dalam metode pembelajaran inquiry. Yang pertama ada inquiry tingkat pertama. Inquiry tingkat pertama merupakan kegiatan inquiry di mana masalah dikemukakan oleh guru atau bersumber dari buku teks. Nah, kemudian siswa bekerja untuk menemukan jawaban terhadap masalah tersebut di bawah bimbingan sang. Selanjutnya ada inquiry bebas. Dalam inquiry bebas, siswa difasilitasi untuk dapat mengidentifikasi masalah dan merancang proses penyelidikan. Baik, setelah kita mengetahui tingkatan-tingkatan yang ada dalam metode pembelajaran inquiry, selanjutnya kita harus mengetahui sasaran utama dari kegiatan pembelajaran inquiry. Yang pertama, keterlibatan siswa secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Yang kedua, keterlibatan kegiatan secara maksimal dalam proses kegiatan belajar. Dan yang terakhir, mengembangkan sikap percaya diri terhadap siswa tentang apa yang ditemukan dalam proses inquiry. Peranan guru dalam menciptakan kondisi pembelajaran inquiry. Yang pertama adalah sebagai motivator. Guru memberi rangsangan agar siswa aktif dan bergairah dalam berpikir. Yang kedua, sebagai fasilitator. Guru menunjukkan jalan keluar jika siswa mengalami kesulitan. Yang ketiga, sebagai penanya. Guru menyadarkan siswa dari kekeliruan yang mereka buat. Yang keempat, guru sebagai administrator. Guru bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan yang ada di kelas. Lalu yang kelima, guru sebagai pengarah. Guru memimpin kegiatan siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Yang keenam, sebagai manajer. Guru mengelola sumber belajar, waktu, dan organisasi di kelas. Dan yang terakhir, guru sebagai rewarder. Guru memberikan penghargaan pada prestasi yang dicapai oleh siswa. Konsep dasar strategi pembelajaran inquiry. Strategi pembelajaran inquiry adalah rangkaian kegiatan pembelajaran yang menekankan pada proses berpikir secara kritis dan analitis untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri yang sudah pasti dari suatu masalah yang dipertanyakan. Strategi pembelajaran inquiry memiliki beberapa ciri utama. Yang pertama, strategi inquiry menekankan pada aktivitas siswa secara maksimal untuk mencari dan menemukan. Artinya,
Strategi inquiry menempatkan siswa sebagai subjek belajar. Dalam proses pembelajaran, siswa tidak hanya berperan sebagai penerima pembelajaran melalui penjelasan guru secara verbal, akan tetapi mereka berperan untuk menemukan sendiri inti dari materi yang dipelajari itu. Yang kedua, seluruh aktivitas yang dilakukan oleh siswa diarahkan untuk mencari dan menemukan jawaban sendiri yang sifatnya sudah pasti dari sesuatu yang sudah dipertanyakan, sehingga diharapkan dapat menumbuhkan sifat percaya diri. Dalam strategi pembelajaran inquiry, guru bukan sebagai sumber belajar, tetapi sebagai fasilitator dan motivator belajar siswa. Dan yang terakhir, tujuan dari penggunaan strategi pembelajaran inquiry adalah mengembangkan kemampuan berpikir secara sistematis, logis, dan kritis. Pembahasan kita selanjutnya yaitu prinsip-prinsip dalam pembelajaran inquiry. Prinsip-prinsip pembelajaran inquiry ada 5. Yang pertama, berorientasi pada pengembangan intelektual. Yang kedua, prinsip interaksi. Yang ketiga, prinsip bertanya. Yang keempat, prinsip belajar untuk berpikir. Dan yang terakhir, prinsip keterbukaan. Selanjutnya ada komponen dalam pembelajaran inquiry. Yang pertama ada question. Guru diberikan kesempatan untuk bertanya. Yang kedua, student engagement. Keterlibatan aktif siswa merupakan suatu keharusan, sedangkan peran guru adalah sebagai fasilitator. Dan yang ketiga ada cooperative interaction. Siswa diminta untuk berkomunikasi, bekerja berpasangan atau dalam kelompok, dan mendiskusikan berbagai gagasan. Yang keempat, ada performance evaluation. Siswa diminta untuk membuat suatu produk. Dan yang terakhir, ada variety resource. Siswa bebas memilih untuk menggunakan sumber belajar manapun. Baik, untuk pembahasan selanjutnya yaitu pelaksanaan pembelajaran dalam metode pembelajaran inquiry. Dalam pelaksanaan pembelajaran inquiry, ada beberapa hal yang diperlukan untuk bisa melaksanakan metode pembelajaran ini. Yang pertama, mengajukan pertanyaan atau permasalahan. Yang kedua, merumuskan hipotesis. Yang ketiga, mengumpulkan data. Yang keempat, menganalisis data. Dan yang terakhir, membuat kesimpulan. Selanjutnya, ada tahapan dalam model pembelajaran inquiry. Nah, dalam tahapan ini ada 5 yang harus ditempuh untuk melaksanakan metode pembelajaran ini. Yang pertama, merumuskan masalah untuk dipecahkan jawabannya oleh siswa. Yang kedua, menetapkan jawaban sementara atau lebih dikenal dengan nama hipotesis. Yang ketiga, mencari informasi, data, dan fakta yang diperlukan untuk menjawab hipotesis atau permasalahan. Yang keempat, menarik kesimpulan atau generalisasi. Dan yang terakhir, menyimpulkan. Pembahasan kita selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran inquiry. Dalam pembelajaran inquiry terdapat 5 tahapan. Tahapan pertama, sebelum guru mengemukakan masalah yang harus dikerjakan oleh siswa, terlebih dahulu guru menentukan tingkah laku atau tujuan yang ingin dicapai dengan model inquiry, tanpa memberi informasi tentang teori, orientasi model, dan apresiasi. Selanjutnya, guru membagikan sebuah LKS yang di dalamnya terdapat bacaan kepada siswa dan mereka diberikan waktu beberapa menit untuk memahami bacaan tersebut. Selanjutnya, tahapan kedua. Pada tahapan ini, guru mengajukan permasalahan atau teka-teki yang dapat menumbuhkan motivasi siswa untuk menemukan pendapatnya. Misalnya, permasalahan tersebut berupa tugas untuk mengidentifikasi kalimat dan lain sebagainya.
Dan tahapan yang ketiga adalah siswa menetapkan hipotesis atau praduga jawaban untuk dikaji lebih lanjut. Hipotesis yang ditetapkan ini berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang diajukan oleh guru. Lalu tahapan yang keempat, ada siswa mengidentifikasi beberapa kemungkinan jawaban atau menarik kesimpulan. Selanjutnya, guru mengumpulkan hasil penyelidikan atau eksperimen untuk menjawab teka-teki atau permasalahan yang diajukan oleh guru. Caranya dengan menyuruh siswa untuk menunjukkan hasil pekerjaan mereka, agar seluruh siswa yang ada dalam kelas terlibat untuk memecahkan masalah tersebut, maka siswa dapat giliran untuk memberikan alasan atau hasil pekerjaannya. Dengan demikian, siswa diarahkan untuk menjawab permasalahan tersebut. Tahapan yang kelima sekaligus terakhir yaitu guru mengajak dan membimbing siswa untuk merumuskan dan menemukan sendiri teori materi yang dibahas. Itulah tadi model pembelajaran inquiry yang dapat saya jelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat membantu. Terima kasih telah menonton. Dadah!